Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Berjumpa kembali pada pertemuan kedua pendampingan orang tua calon komuni pertama, Bapak Ibu atau wali calon komuni pertama. Mari kita memulai dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu. Kami mempersembahkan anak-anak kami untuk belajar menerima sakramen komuni yang akan kami persiapkan untuk beberapa waktu kemudian. Tiada terasa sudah pertemuan keempat bagi anak-anak kami, dan kami para orang tua dan wali dari anak-anak ini ingin mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama untuk kegiatan rohani kami dan juga pembinaan untuk anak-anak kami sebelum dan setelah mereka menerima sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Berkatilah kami dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu hidup rukun, damai dan sejahtera, dan mampu menjadi teladan yang baik bagi putra-putri kami, bagi anak-anak kami, dan juga kami selalu mewartakan kabar gembira kerajaan Allah, baik di keluarga, di masyarakat, dan di lingkungan kami. Semua orang ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mungkin kemarin Bu Mira belum memotokopi ya. Ada yang saya suruh fotokopi itu. Mana Bu Mira ya? Belum hadir. Nah, nanti bisa difotokopi ya bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak hadir ya. Ada materi yang harus dikopi. Kalau tidak menggunakan buku doaku, ini mulai dari doa pokok sampai nanti ke ajaran gereja itu 7 sakramen. Nanti bisa di fotokopi ya, atau di screenshot kirim ke WA group. Baik, kita lanjut ke pertemuan kedua ini, yaitu pendampingan bagi Bapak Ibu ya. Kita sekarang masuk ke makna atau hidup dari sakramen. Nah, banyak di antara kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik ya, syarat utama untuk menjadi orang Kristen itu adalah sakramen pembaptisan ya. Dan masih banyak juga orang-orang Katolik lupa bahwa ada 2 cara menerima sakramen pembaptisan itu secara tatanya ya. Yang pertama ya, di Islam. Nah, itu banyak dipakai oleh kawan-kawan kita gereja non-Katolik ya. Tetapi di gereja Katolik itu sebenarnya awalnya sama ya, formanya itu atau caranya ya. Forma tetap sama kata-katanya, tapi tata caranya di Islam. Di gereja Malang itu masih pastor yang ada semacam kolam dipersiapkan nanti di Islam. Tetapi gereja memandang forma seperti itu bisa membahayakan bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Waktu di Islam tiba-tiba meninggal kan, itu juga nanti malah menyalahkan imamnya ya. Makanya gereja menyepakati untuk menggunakan yang ya penyiraman menggunakan air baptis di dahi ya. Di dahi kan? Nah, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini waktu membaptis anaknya kan pasti ada, atau enggak lihat? Ya. Nah, jadi imam atau pastor akan ya mengucapkan forma, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin kan? Bapak Ibu jawabnya apa? Amin ya? Atau enggak jawab? Atau mungkin lupa? Ya kan? Nah, mengapa penting bagi kita orang tua untuk memberikan bekal suci? Sebenarnya kita orang tua ini ya, memang kalau kita tidak memberikan bekal suci kepada anak kita, menyalurkan bekal suci itu ya kepada anak kita, berarti kita ya pada prinsipnya berdosa kepada Tuhan Allah. Karena janji perkawinan kita ya mendidik anak-anak kita secara Katolik. Jadi secara prinsipnya kita mempersiapkan anak-anak kita itu dengan memberikan ya kehendak Allah kepada anak-anak kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya sebagai orang tua itu kita harus memberi berkat bagi anak-anak kita. Ya, karena kita sudah dipersatukan ya
sesuai dengan kehendak Allah. Nah, banyak di antara orang-orang tua ya lupa bahwa dia adalah saluran berkat rahmat bagi anak-anak, bukan menjadi seseorang yang jauh dari anak-anak. Nah, makanya sakramen pembaptisan itu ya bagi bapak-bapak nanti yang ingin memiliki anak lagi, jangan sampailah kelewat lebih daripada ya kalau 40 hari ke atas enggak apa-apa ya. Tapi jangan sampailah melewati 3 bulan kan. Mungkin mamanya operasi sesar atau istrinya operasi sesar mungkin butuh 3 bulan ya silakan. Ya jangan kelewat lah. Ya apalagi kalau sudah melewati di atas 1 tahun kan. Gereja Katolik mengharapkan ya sekitar 40 hari sampai paling lambat lah 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, tergantung lagi. Ya. Dan dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai ada orang tua, salah satu bapaknya atau ibunya tidak hadir karena kesibukan kerja, maka dicari waktu yang tepat. Karena ini sekali seumur hidup dan sekali selama-lamanya, tidak bisa diulang-ulang lagi. Tidak ada sakramen baptis itu diulang-ulang lagi, hanya sekali. Dan bagi kita yang dipilih oleh orang tua untuk menjadi wali baptis, kita juga jangan sampai melalaikan. Mentang-mentang kita dianggap wali baptis, lalu kita misalnya sudah tepat janji ya, lalu tiba-tiba tidak hadir atau terlambat. Nah ini ya beberapa kejadian pernah terlambat. Makanya kami melihat itu, kami minta ketua lingkungan sampaikan ya, baik orang tua baptis bayi atau orang tua wali baptis ya, itu harus ikut misa lah. Ini sering kejadian tidak ikut misa sehingga menunggu. Makanya seperti sekarang ini setelah misa kedua langsung berkumpul di kapel cepat ya, tidak lama upacara pembaptisan itu. Paling lama lah 20 menit ya. Itu paling lama. Tetapi ini gunanya untuk selama-lamanya ya. Jadi banyak hal yang mungkin Bapak Ibu pikirkan biasa-biasa saja, tetapi inilah karunia yang luar biasa yang diberikan kepada kita selaku suami dan istri dan menjadi orang tua, dipanggil Bapak dan Ibu. Nah, karena kita dipanggil Bapak dan Ibu itu karena kita diberikan karunia anak. Mau anaknya 1, 2, 3 ya. Santo Yusuf dengan Bunda Maria kan anaknya 1 kan? Yesus. Nah, Santo Yusuf harus menyunatkan Yesus pada usia 8 hari menurut tradisi Yahudi. Ya. Nah, jangan sampai kita melalaikan, nantilah, tunggu sempat. Ya. Tunggu hati lagi bagus begitu. Hati lagi bagus itu susah karena tidak ada hati bagus. Hati yang baik itu ada. Lalu ya, sakramen pembaptisan adalah sakramen pertama yang kita terima. Nah, itu harus menjadi ya sesuatu yang benar-benar ya menjadi fundamental gitu ya. Nah, jadi sebagai pintu masuk ke dalam himpunan murid-murid Kristus yakni gereja. Ya. Jadi kita sebagai orang tua harus memahami, karena ini kan banyak saya lihat masih muda-muda ya. Ya. Oh iya ya. Nanti dengan ketua panitianya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya sampai melupakan momen baptisan anaknya. Ulang tahun lahirnya dirayakan, ulang tahun baptis anaknya lupa. Saya boleh cek ya. Ini pasti banyak yang lupa nih, baptis anaknya kapan? Tanggalnya. Ya. Tanggal lahirnya ingat, tanggal baptisnya lupa.
Tempatnya pasti ingat, pastornya pasti ingat. Jangan-jangan pastornya pun lupa yang baptis anaknya. Kita maksudnya. Ya. Nah, ini untuk koreksi kita. Tanggal baptis anak itu jangan sampai lupa. Sehingga jarang saya dengarkan intensi misa, ucapan syukur atas hari baptisan anak saya. Hari lahir anak saya sering. Baptisan anaknya jarang. Padahal ya, hari lahir itu normal bagi seluruh manusia. Tapi hari baptisan itu adalah sesuatu yang ya hanya anugerah. Ya. Ucapan syukur telah menerima sakramen perkawinan sekian tahun, udah hari ulang tahun, oke. Ya. Tapi hari ulang tahun baptis kita, hari ulang tahun kita terima krisma, lupa. Jadi seperti itu. Ya, saya belasan tahun ngecek anak-anak di Bengkayang dulu, waktu saya penyuluhan. Saya cek tuh, kapan dibaptis, hari lahir baptisnya kapan, hari lahir krismanya kapan. Nggak ingat, padahal masih muda. Nah, ya, jadi seperti itu. Mengapa kita harus memperingati itu? Karena memang itu anugerah atau karunia yang luar biasa dari Allah kepada kita. Tidak semua orang bisa dibaptis di muka bumi ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tidak semua orang bisa menerima sakramen krisma. Itu hanya orang yang ya dibaptis di gereja Katolik, dia menerima sakramen krisma. Kalau dibaptis di gereja Protestan atau non Katolik, ya pasti sakramen krisma mereka tidak menerima. Ya. Karena memang sakramen itu yang lengkap itu hanya di gereja Katolik. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin 7 sakramen. Ya, sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, sakramen krisma itu adalah sakramen inisiasi, menandakan kita sebagai orang Kristen sejati, menjadi orang Katolik sejati. Ya. Kemudian 2 sakramen itu adalah sakramen untuk kesembuhan dari ilahi, yaitu sakramen pertobatan. Jadi sarana sakramen pertobatan itu hanya ada di gereja Katolik. Kemarin waktu BKSN di lingkungan Santo Fransiskus ditanyakan oleh seorang bapak, kalau kita sudah menyesal atas dosa-dosa kita, udah mohon ampun dengan Tuhan Yesus, minta doa dari Bunda Maria, apakah itu cukup? Di gereja Katolik belum cukup, harus menerima sakramen pertobatan. Karena dosa kita dihapus. Ya. Maka sakramen pertobatan itu adalah sakramen Allah Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf selingkuh, ya itu kan dosa berat. Itu sebenarnya kalau selingkuh tidak boleh menyambut sakramen ekaristi. Misalnya jajan, bapaknya tahu jajan ya. Nah, ini bukan keras, ini memang aturan gereja ya. Itu dilarang untuk menerima sakramen ekaristi. Orang yang terberkati menjadi terkutuk gitu. Tapi gereja tidak memandang itu. Gereja memberikan kesempatan kita untuk mengakui dosa kita. Misalnya aborsi. Nah itu tidak bisa Bapak Ibu hanya menyesal lalu mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Harus menerima sakramen pertobatan. Tidak susah. Ya, tidak susah. Yang susah adalah diri kita. Mau enggak? Sesal enggak kita? Dia kan sesal, ya kan? Kemudian nanti memohon ampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampunilah saya. Selanjutnya mendapat tanda. Itulah rahmat ilahi, sakramen. Misalnya ya seperti itu. Ya. Makanya banyak makna sakramen ini menjadi dianggap ya biasa-biasa saja. Itu seperti ya mutiara yang masuk ke mulut anjing dan dikoyak-koyak babi. Jadi sakramen itu ibaratnya mutiara yang diberikan Allah kepada kita. Ya, justru kita biarkan mutiara itu, jadi kekudusan dalam diri kita itu menjadi hilang. Nah itu ya Bapak Ibu. Wah mudah sekali misalnya setelah terima sakramen pertobatan lalu mulai selingkuh lagi, itu urusan berbeda. Bagaimana dengan dosa sebelumnya itu? Udah hapus lah. Yesus kan tidak memperhitungkan dosa sebelumnya.
kalau udah terima sakramen pertobatannya. Banyak orang Katolik nih lalu ilpil pula terima sakramen tobat, nyambut jalan terus, ya kan? Nah, ini bukan keras ya, tapi ini memang keteladanan yang diberikan. Kalau kita mau suruh anak kita setia dalam perkawinannya nanti, kita tidak setia dengan istri atau suami kita, jangan harapkan nanti buah yang baik menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk, kan? Tidak mungkin kelakuan kita buruk menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin. Kalau kita mau menasihati anak kita, nanti kan kita ada anak menantu kan? Rata-rata di sini mau jadikan anaknya pastor atau suster ya? Enggak kan? Pasti ada lah yang mau punya anak lagi kan? Anak dari orang lain. Menantu itu kan anak dari orang lain kan? Jadi anak kita kan? Nah itu. Jadi ya ini masih dari total orang tua yang ikut, anggaplah 70, 140 bapak ibunya, ini banyak yang tidak mau ikut. Tidak tahu, tidak sempat. Atau yang kedua, ya ini biasa-biasa saja. Tetapi kalau tidak diingatkan, saya pengurus DPP, pengurus lingkungan tuh lalai. Ada satu dosa yang tidak boleh. Ya misalnya udah tahu dia itu selingkuh, kita tidak ingatkan, itu dosa, kita biarkan, ngapa sih ikut campur urusan. Tidak bisa. Kita sebagai orang Katolik harus mengingatkan. Ya, ingat Yohanes Pembaptis, dia harus dipenggal kepalanya karena mengingatkan Herodes. Tidak baik kamu mengambil istri adikmu, ya, Filipus sebagai istrimu. Jadi dia tuh ngerebut istri adiknya, iparnya dikawininya, padahal si Filipus itu masih hidup. Bayangkan tuh. Makanya Yohanes Pembaptis akhirnya yang marah itu siapa? Yang marah itu Herodias. Marah ya. Ditegur begitu, ditegur Herodes, yang marahnya Herodias kan. Sama nanti kalau bapak ibu selingkuh, yang ditegur bapak, yang marah selingkuhnya gitu Pak. Macam-macam lah teorinya untuk menggagalkan perkawinan bapak ibu. Nah itulah kuasa iblis itu masuk gitu. Jadi gampang, tidak ada urusan kalau kita terima sakramen perkawinan, ya baik saya dan bapak ibu lalu banyak dalil. Istri saya tidak cantik lah, istri saya cerewet lah, suami saya kurang ganteng lah. Makanya jangan beli kucing dalam karung, perhatikanlah, ya kan? Kalau suaminya kurang ganteng, dibuat ganteng. Istrinya kurang cantik, dibuat cantik. Ya operasi plastik ke Korea lah kalau mau buat cantik dan ganteng kan gitu. Ya kan? Ini kadang ada gitu. Ya, istri kita tidak kita perhatikan istri orang. Senior, senang istri orang. Junior, jujur dengan istri orang. Curhat dengan suaminya orang. Curhat dengan istrinya orang. Ya. Nah, itu harus dipahami. Ya, makanya sakramen pembaptisan itu ya benar-benar merupakan sakramen pertama yang kita terima, jadi sebagai pintu masuk ke dalam himpunan murid-murid Kristus, yakni gereja. Dalam pembaptisan manusia mati bersama Kristus. Jadi gini, manusia itu mati bersama Kristus dalam pembaptisan. Ngerti mati bersama Kristus? Artinya kita sudah ditebus, jiwa kita ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi bapak-bapak tidak ada urusan lagi misalnya kena kuasa kutukan itu. Jadi banyak diantara kita nih, mohon maaf, ada yang bilang masih ada sisa-sisa pohon keluarga lah, tidak ada tuh. Jadi kalau bapak ibu dibaptis, selesai jadi manusia baru. Ya kan? Nah ini mau saya pahamkan dulu lah konsepsi berpikir nih. Ya. Jadi banyak diantara kita merasa baptis itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal baptis itu adalah manusia baru ya. Jadi kita tidak ada lagi urusan dengan dosa-dosa sebelumnya. Lalu ya, dalam pembaptisan itu manusia mati bersama Kristus, ia bersama dengan dia dikuburkan dan dibangkitkan. Jadi ketika kita dibaptis, kita diberikan
karunia yang luar biasa. Pertama, kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Sekarang agama apa yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa? Orang Yahudi ya tidak bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Ya. Kita kan doa, Bapa kami yang ada di surga. Jelas, ngerti kita. Ya. Kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mengerti kan? Jadi Bapa kami, bukan Bapak saya, Bapak kami kan? Bapak kami. Kalau di Papua, ayah kami dirubahnya, ayah kami. Ya, terserahlah. Ya. Agak janggal juga ya. Allah ayah, Allah anak. Nanti agak susah juga gitu. Ya, tapi tidak apa-apa, itu bahasa kan. Nah, jadi manusia mati bersama Kristus, ia bersama dengan Dia dikuburkan dan dibangkitkan. Mengapa kita dikuburkan ada lambang salib? Ya enggak? Ya, mantap. Jenazahnya nanti dikasih perjamuan kudus, ya kan? Perhatikan peti jenazah itu kan, dikasih perjamuan kudus, kemudian dikasih salib dan sebagainya. Ya, ini untuk mengingatkan bahwa kita sudah ditebus Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita melalaikan orang yang mau dibaptis lalu kita tidak ikhlaskan dia dibaptis. Nah ini ya bekal suci itu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini harus diingatkan kepada saudara-saudari kita ya, bahwa kalau sudah punya anak baru, anak lahiriah, kita mempunyai anak rohaniah. Jadi sekarang Bapak Ibu udah berapa kali jadi wali baptis? Berapa kali jadi wali baptis nih? 1 kali. Itu Bapak punya anak rohaniah. Anak rohaniah Bapak itulah harus dibimbing, didoakan. Jangan sembarang jadi Bapak Ibu baptis lalu lupa pula. Kemarin ada yang bertanya, kalau Bapak Ibunya itu agama lain boleh enggak jadi wali baptis? Enggak boleh. Harus yang Katolik. Kok begitu? Ya, enggak bisa. Ya. Mengapa tidak bisa? Nanti bagaimana dia mau membimbing anak rohaniah itu? Mungkin bapak-bapak sekarang atau ibu-ibu banyak dah anak rohaniahnya, tapi tidak tahu namanya siapa. Ya, mama baptisnya tidak tahu, bapak baptisnya tidak tahu, ya seperti itu. Nah, lalu dalam pembaptisan segala kesalahan dosa diampuni, ia menerima hidup baru, Roh Kudus diam di dalamnya. Ia dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah yang boleh menyapa Allah sebagai Bapa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, janganlah kita sampai lalai baik dengan anak jasmaniah kita dan anak rohaniah kita. Anak jasmaniah itu anak kita, anak kandung. Anak rohaniah itu anak dikandung dalam roh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lalai dengan anak baptisnya tuh. Ya. Jadi dibawa ke gereja pun enggak, diikutkan ibadat lingkungan enggak, ya kan? Saya terus terang memang wajib ke lingkungan-lingkungan. Ya. BKSN ini ada dari lingkungan Fransiskus kah? Coba angkat tangan lingkungan Fransiskus, adakah? Bapak Ibu dari lingkungan Fransiskus enggak ada? Karena mukanya enggak familiar gitu. Karena saya enggak melihat, enggak ada ya lingkungan Fransiskus ya. Karena lingkungan Fransiskus itu kayaknya udah keluarga-keluarganya sudah punya anak besar-besar kali semuanya. Ya. Jadi bulan Kitab Suci Nasional ini kalau lingkungan Rupinus ya pastilah karena lingkungan saya ya. Kalau lingkungan Fransiskus nih udah berturut-turut ngundang saya ke situ dan saya cek tidak ada muka-muka Bapak Ibu yang dari Fransiskus ya. Nah, keluarga mudanya ini memang sulit sekali untuk diberikan pengertian ya bahwa rahmat pembaptisan itu adalah anugerah karunia ilahi. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Ya, bukan yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam rumah Bapakku, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga.
Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, ibu-ibu yang terkasih, makna sakramen pembaptisan itu sangat dalam bagi kita, bagi orang Katolik, orang Kristiani. Maka jangan lagi meremehkan rahmat baptisan itu, karena itu tidak bisa dicari di mana-mana. Hanya karena rahmat kita bisa menjadi pengikut Kristus. Karena rahmat itulah yang membuat kita menjadi pengikut Kristus. Nah, ini masih ada waktu 5 menit sebelum rapatnya panitia, ya. Jadi nanti diomongkanlah baik-baik, ya, karena sakramen komuni atau sakramen ekaristi ini adalah sesuatu pesta suci. Jadi saya katakan, ingat, yang harus disyukuri kalau sakramen komuni itu bisa diterimakan terus kan setiap minggu, makanya kita mengulang-ulang, ya, syukur atas rahmat, bahkan dalam intensi-intensi misa kan. Tapi sakramen pembaptisan, sakramen krisma yang diterima sekali seumur hidup, marilah kita syukuri, ya. Minggu depan kita bahas tentang sakramen krisma, ya, dan sakramen komuni atau sakramen ekaristi, ya, supaya tahu maknanya. Jadi, ya, mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu, janganlah lalai, ya. Jangan sampai, mungkin saya boleh ulang lagi, ya, 7 sakramen kita sebagai orang tua ndak hafal, 4 kebenaran utama ndak tahu, 5 perintah gereja dah lupa, 10 perintah Allah. Bolak-balik sih bolehlah, ya. Jadi 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, 4 kebenaran utama, 7 sakramen. Nanti difotokopi lah nanti sama Bu Mira nih. Bu Mira kemarin lupa dia mintanya, ya. Doa malaikat, doa angelus, ya, di sini doa pengharapan, doa cinta, ya. Doa iman, doa malaikat, doa tobat. Ya. Singkat ya sebenarnya. Untuk ibadat malam, kemudian sahadat, ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang kursus agama ini tidak menarik. Kalau anak kita dapat matematika, fisika, wah, bangga gitu. Anak saya tuh jago bahasa Inggris. Ya kan? Ya. Makanya Gereja Katolik beberapa tahun ini, ya, membuat lomba Pesparani tingkat nasional, karena dulu itu penuh pengkajian. Yang ada lomba kan Pesparawi, yang Katolik tidak ada, baru nih. Pesparani nasional saya ke Ambon itu kan 2018. Lomba bertutur kitab suci. Nah, kemarin tidak tahu nih, kita ada 5 yang ikut. Yang pertama Mazmur oleh Grace dari Santo Filipus. Apakah Bapak Ibu sudah like dan komen? Nah, tidak tahu lah. Karena beberapa hari saya tidak monitor, agak sibuk. Begitu juga dengan si Berry, Kevin, bertutur kitab suci. Dukunglah. Minimal nonton-nonton lah, like lah, kasih semangat. Bapak ibunya ada di sini kalau tidak salah. Ya kan? Ini si Berry ini, ya kan, pasangan apa? Adam dan Hawa. Pak Asung dan Bu Asung. Selalu bersama. Nah, itu yang kita rindukan, begitu Pak. Ya kan? Mana suaminya itu istrinya. Jadi jangan sampai nanti lalu ndak kenal istrinya, main gandeng ya di tepi jalan kan begitu. Marah Pak Asung kan? Mandau berterbangan pula. Udah, piring pecah. TV yang besar jadi rusak gara-gara cemburu buta. Ini bahaya nih. Ya, zaman sekarang cemburu bisa buta, ya kan? Baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya berikan, ya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita sama-sama membangun diri kita, saling tegur sapa. Kalau saya bawa cewek yang lain bukan istri saya, dimarah aja saya. Siapa tahu saya lagi bingung kan. Ini ngomong sih pandai katanya ketua DPP ini. Ya, ketua DPP ngomongnya pandai, ya kan. Ini ketahuan kok kelihatan di Pelamboyan, tanya dulu, siapa tahu saya nyuluh di situ kan. Maklumlah saya ini kerja nyuluh nih, keluar masuk gitu. Ya. Jadi itu, ya perlu dipahami, kita harus saling mengingatkan, ya.
Jangan digosipkan. Tanya. Kalau marah berarti ada apa-apanya saya, kan begitu. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau ditanya jangan marah. Itu siapa? Oh, itu adik saya. Kalau enggak marah berarti enggak masalah, kan? Tapi kalau marah-marah itu urusan saya, udah kacau dah. Nah, karena kita satu saudara dalam Kristus, persaudaraan dan persahabatan sejati, Bapak Ibu sudah memilih pasangannya, setialah, bertekunlah dalam doa, ya. Jangan lagi mikir-mikir mau yang lain, ya kan? Ya kan? Model sama aja barang tuh, Pak. Ya, paling bentuknya ya yang berbeda, ya kan? Betul enggak? Ya kan? Model sama aja barang tuh. Modelnya, bentuknya aja yang berbeda, ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Baik, bagi yang ya mungkin belum menerima sakramen pertobatan, biasa dikasih kesempatan bagi orang tua. Kemarin itu bagus tuh, orang tua calon komuni pertama itu ngaku dosa. Ya saya ngaku dosa, ya kan, dengan istri saya. Bagaimana kita mau kasih contoh teladan kita ndak ngaku dosa, kan begitu. Dulu Suster Alberta tuh ketat. Jadi orang tua harus ngaku dosa. Ndak ada kata-kata bilang saya ndak sempat lah. Ya. Tek lalu mati, selesai lah kita dihakimi Yesus. Dosa kita banyak, sakitlah kita. Kalau orang yang kita cintai itu mencintai, nyaman. Mau doakan kita, kan? Apalagi kalau kejam dengan istri, kan? Misari kuem pun tidak mau nanti istri kita. Ya, hati-hati itu ya. Ini ada 2 ketua lingkungan di sini nih. Udah bisa melihat gitu kan. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Semoga pada minggu depan Bapak Ibu pasangannya bisa hadir juga lah, ya. Minimal dijewer sedikit kan enggak apa, kan gitu. Masa papa nih nyetak mau ngegol kan tak mau, kan gitu. Nyetak mau ngegol kan tak mau. Ngerti ya? Ya, nyetak mau gitu, ngegol kan tak mau. Nah, tujuan kita sama di sini, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Baik, saya tutup dalam doa, nanti dilanjutkan oleh ketua panitia, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau menghadirkan kami di tempat ini. Terima kasih Engkau telah mempersembahkan anak-anak bagi kami, untuk kami didik secara iman Kristen, iman Katolik. Berkatilah kami para Bapak Ibu agar kami saling setia dengan pasangan hidup kami. Bimbinglah kami agar kami hidup rukun, damai dan sejahtera. Diberikan kelancaran rezeki, diberikan kemudahan dalam segala hal, dan yang paling utama kami bertekun dalam doa, dalam iman kepercayaan kami dalam Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Berkatilah kami para orang tua agar kami menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami dan mampu memberikan pembinaan, pendidikan, iman Kristen dan iman Katolik yang baik kepada anak-anak kami. Kami akan rapat ya Bapa, berkatilah kami para orang tua agar kami mendapat keputusan yang terbaik dalam melaksanakan persiapan dan pesta komuni pertama bagi anak-anak kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.